Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah sulatan alaika ya habibullah ya syafi'ul indallah. Baik, bertemu lagi dengan saya Muhammad Anang Widiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali tentang mata kuliah Tahsinul Qiraah, tentang pembahasan Makharijul Qiraah, tahkim, tarkib dan ahkamul huruf. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama kali saya bahas perihal yaitu tentang Makharijul Qiraah. Nah, Makharijul Qiraah adalah tingkatan-tingkatan kecepatan membaca Al-Quran yang terbagi menjadi 4 tingkatan utama: At-Tahqiq paling lambat, At-Tatwir sedang, dan Al-Hadr paling cepat. Nah, pembagiannya, At-Takhrib yaitu membaca Al-Quran menggunakan tempo yang sangat pelan dengan tidak melebih-lebihkan pengucapan setiap hurufnya. Cara ini biasa digunakan oleh para pengajar Al-Quran untuk mereka yang baru memulai belajar membaca Al-Quran dengan tujuan supaya lebih mempermudah dalam pengikutan bacaan guru. Yang kedua, At-Tadwir yaitu cara membaca Al-Quran dengan tempo pertengahan antara lambat dan cepat atau sedang. Cara ini biasanya digunakan oleh para imam dalam memimpin sholat. Dan selanjutnya yaitu Al-Hadr, yaitu cara membaca Al-Quran menggunakan tempo cepat dan tetap menjaga hukum tajwidnya. Agar cara ini biasanya digunakan oleh mereka yang telah menghafal Al-Quran. Menggunakan cara ini untuk murojaah hafalan, karena seorang yang telah hafal Quran harus lebih sering menghatamkan Al-Quran untuk menjaga hafalan mereka. Yang selanjutnya itu pengaruh menerapkan tartil dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, menjaga kemurnian Al-Quran. Yang kedua, mentaburi ayat yang sedang dibaca. Yang ketiga, pengaruh terhadap pengalaman. Dan yang keempat, pembentukan Qurani, karakter Qurani. Nah, yang selanjutnya adalah takhim. Takhim menurut bahasa adalah tebal, sedangkan menurut istilah takhim merupakan masdar dari tahkamah yang berarti menebalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tahkim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Cara membacanya yaitu dengan bibir sedikit kebuka atau monyong. Yang selanjutnya, bacaan tahkim dibaca apabila keadaan sebagai berikut. Pertama, ro berharokat fathah, contohnya ar-rasul. Ro berharokat dhammah, contohnya ro, lam, dan shin. Ro diwakafkan sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau dhammah, contohnya yan suruh. Nah, ro sukun sebelumnya huruf berbaris fathah atau dhammah, contohnya tadrisu, yarhamu. Nah, ro sukun karena wakaf sebelumnya terdapat alif atau wawu yang mati, contohnya al-ghafur, ar-rijabu. Nah, bila ro terletak sesudah hamzah wasol, contohnya kibaru, arhamana, seperti itu. Tarkib merupakan bentuk masdar dari rokokoh yang berarti menipiskan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkib adalah membunyikan huruf-huruf dengan suara atau bacaan tipis. Cara membacanya yaitu dengan menarik bibir sedikit mundur sehingga agak meringis. Nah, contoh bacaan tarkib: ro berharokat kasroh, rohi ar-risalu. Ro sukun sebelumnya harokat kasroh dan sesudahnya bukanlah huruf itikla, contohnya ro sukun wafuru. Ro sukun sebelumnya huruf ro yang berharokat kasroh dan sesudahnya huruf itikla dalam
kata yang berpisah. Contohnya sobiro, sobiro. Nah, ro sukun karena wakof sebelumnya bukan huruf iya, sukun. Hararoh. Nah, ro sukun karena wakof sebelumnya bukan huruf-huruf i'tila dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Contoh berharokat kasroh, contohnya makobar seperti itu. Wajazul wahzail artinya boleh dibaca dengan bacaan tarkib atau takhtim, yakni boleh dibaca dengan salah satu keduanya, dengan ro dibaca takhtim atau tarkib. Nah, seperti itu. Nah, hal ini bisa terjadi apabila ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya huruf itikla berharokat kasroh dan kasrotain. Nah, selanjutnya ro sukun karena wakof sebelumnya huruf itikla yang berbaris mati yang diawali huruf-huruf yang berharokat kasroh. Hukum baca lam jalaleh. Pada dasarnya semua lam jalaleh dalam Al-Quran adalah dibaca tarkib atau tipis kecuali lam yang terdapat dalam lafaz Allah, lafadzul jalalah harus dibaca dengan taklib berat atau tebal. Nah, dibaca taklib di sini lafaz Allah berbunyi Allah seperti bunyi O. Apabila dilakukan huruf yang berfathah atau dhammah, contohnya Allah, wallahu yajma'u. Tarkib lafaz Allah dibaca tarkib tipis berbunyi tidak tebal apabila didahului huruf yang berbaris kasroh, contohnya bismillah, seperti itu. Yang kedua, ahkamul huruf. Ahkamul huruf meliputi hukum nun mati atau nun atau tanwin, atau hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah maka mempunyai 5 hukum, yaitu yang pertama idhar. Idhar merupakan bahasa adalah jelas atau tampak, sedangkan menurut istilah adalah merupakan huruf idhar yang maksudnya jelas dan tanpa dengung. Huruf idhar itu ada 6, hamzah, ha, ain, ghain, kha, dan ha. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar maka harus dibaca jelas dan terang, tidak boleh didengungkan atau disamarkan. Nah, yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham dan tidak dalam satu kalimat. Hukum idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya adalah dengan memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf-huruf tersebut dengan disertai gunnah suara sengau selama 2 rakaat. Selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah itu ada 2, lam dan ro. Cara membacanya adalah dengan memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf-huruf tersebut serta disertai gunnah. Yang keempat adalah iklab. Iklab merupakan bahasa istilah memindahkan sesuatu dari keadaan, sedangkan menurut istilah ialah menjadikan huruf pada tempatnya, huruf yang lain disertai dengan dengungan, yaitu huruf iklab, yaitu ba. Nah, contoh membacanya adalah dengan mengganti nun sukun atau tanwin menjadi berbunyi mim yang disukunkan. Contohnya mim ba'di, seperti itu. Yang selanjutnya yang kelima yaitu ikhfa. Ikhfa merupakan bahasa ialah tertutup atau sembunyi, sedangkan menurut istilah ia mengucapkan huruf-huruf yang mati dan sunyi dari tasdid dengan disertai dengung pada huruf yang pertama yaitu nun mati atau tanwin. Huruf ikhfa itu ada 15. Yang pertama itu shin, zal, dal, ajim, shin, ha, po, dha, shin, haf, kaf, kof, dan lain sebagainya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar maka harus dibaca jelas dan terang, tidak boleh didengungkan atau disamarkan, seperti itu. Nah, tujuan ilmu tajwid. Tujuan ilmu dari tajwid adalah tujuan
utama dari ilmu tajwid adalah untuk menjaga kelurusan dan keaslian bacaan Al-Quran sehingga tidak terjadi perubahan makna atau pergantian disebabkan oleh cara bacaan yang salah. Ilmu tajwid sangat penting karena Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dari bahasa Arab dan struktur dan bunyi yang sangat spesifik, dan Al-Quran memiliki makhraj, tempat keluarnya huruf yang tepat, dan cara pengucapan yang benar dan pengaruh makna dan keindahan bacaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.